Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan saudara, kita bisa kembali untuk berada di tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, judul firman Tuhan saat ini adalah Roh Kudus yang dijanjikan sebagai jaminan keselamatan. Ya. Nah saudara, kita perlu memahami tentang Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus ini adalah salah satu dari pribadi Allah. Ya. Kita tahu, kita orang Kristen percaya bahwa Allah itu satu. Namun walaupun Allah satu, bukan berarti bahwa dia hanya satu pribadi. Tidak. Allah kita satu hakikat, satu, tetapi dalamnya ada 3 pribadi. Maka kita kalau berdoa kadang kita berkata kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ini bukan 3 Allah. Itu harus diperhatikan, bukan 3 Allah. Orang Kristen tidak pernah memiliki konsep imannya Allah itu 3, tidak. Orang Kristen ya memiliki keyakinan bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu hanya satu, namun dalam kesatuan itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi kita akan belajar tentang Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu kepada kita. Ya. Nah, saudara, Roh Kudus itu, perhatikan baik-baik, itu merupakan janji yang Allah akan berikan kepada orang-orang pilihan. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, hari-hari ini ada banyak orang salah mengerti tentang Roh Kudus, saudara. Ya, banyak orang-orang yang khususnya kita karismatik dan Pentakosta, pada habis Yesus naik ke pada waktu Yesus naik ke sorga, lalu 10 hari setelah itu orang-orang ya khususnya yang kita aliran-aliran karismatik dan Pentakosta melakukan doa 10 hari. Ya, doa 10 hari itu untuk apa? Untuk menantikan Roh Kudus. Nah, sebenarnya ini adalah salah paham. Saudara, sebenarnya berdoa 10 hari tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah kalau kita berdoa untuk menanti Roh Kudus selama 10 hari, itu menjadi masalah. Kenapa itu menjadi masalah? Saudara, karena Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus itu sudah turun setelah Yesus naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian dia Roh Kudus dicurahkan. Jadi sebenarnya boleh dibilang doa 10 hari itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu penting sebenarnya. Tetapi kalau berdoa, doa itu penting. Kenapa berdoa itu penting? Karena berdoa itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang tanpa Allah kita tidak bisa. Makanya selalu kita berdoa. Kita benar-benar berharap, kita benar-benar percaya bahwa hanya karena Allah kita bisa. Hanya karena Allah kita bisa mampu mengatasi kehidupan ini, menjalani hidup ini. Makanya selalu kita berdoa. Ya. Kita berdoa selalu, kita berharap dalam segala hal Allah campur tangan atas kehidupan kita. Jadi doa itu sangat penting. Tetapi kalau saya katakan tadi, kalau kita misalnya berdoa menantikan Roh Kudus selama 10 hari, itu yang salah. Kenapa? Seharusnya Roh Kudus tidak perlu ditunggu lagi. Roh Kudus tidak akan turun lagi karena dia sudah turun. Bagaimana dia turun lagi? Setiap tahun kita menantikan dia turun, padahal sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan. Bayangkan kalau misalnya Roh Kudus itu baru dicurahkan pada hari ke-10 Pentakosta. Lalu setiap tahunnya begitu, apa nggak sulit? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Kita nggak mungkin mampu menjalani hidup kita tanpa Roh Kudus. Gereja tidak mungkin bisa bersaksi kemana-mana. Gereja tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak ada Roh Kudus dicurahkan. Nah, makanya saudara, artinya kita harus terus belajar. Mari kita tinggalkan cara-cara lama. Karena saudara perhatikan baik-baik, kalau kita masih terus menerapkan doa 10 hari, kita terapkan, dan dalam konsep kita menanti Roh Kudus turun,
Itu kan artinya pertama kita merasa bahwa Roh Kudus itu kan belum ada. Padahal kita orang percaya. Kita masih menantikan yang sudah ada. Itu artinya dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita percaya bahwa Roh Kudus itu harus kita berdoa 10 hari baru nanti kita akan dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, Roh Kudus itu sudah dicurahkan itu pada hari pertama, pada hari Pentakosta. Itu Roh Kudus sudah dicurahkan karena itu janji Allah. Ya, itu janji Allah bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Ya. Jadi penggenapan dari pencurahan Roh Kudus itu penggenapannya pada hari Pentakosta itu. Ya, dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, itulah saat Roh Kudus dicurahkan, selebihnya tidak ada lagi pencurahan. Karena itu cukup sekali Roh Kudus turun, lalu selamanya dia akan bersama kita orang percaya. Nah, jadi saudara, sekali lagi, mari kita jangan menunggu Roh Kudus datang. Ya, jangan menunggu, karena kalau itu cara kita berpikir bahwa Roh Kudus akan datang kalau kita berdoa misalnya 10 hari itu, maka itu adalah sebuah hal yang salah. Ya, dalam arti istilahnya kita ini berpikir bahwa Roh Kudus belum turun, Roh Kudus masih kita harus tunggu. Nah, itu aplikasinya begitu dalam hidup kita. Jadi kita merasa Roh Kudus belum turun kalau kita masih menunggu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu, saudara, itu menyertai kita selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita, Dia akan tinggal di dalam kita. Alkitab berkata, pengurapan itu tetap ada di dalam kami. Jadi dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus itu sudah bersifat tetap dalam diri kita. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat berapa itu, ayat 28, dikatakan bahwa Roh pengurapan itu tetap ada di dalam kami. Jadi bagi orang percaya harus ada keyakinan bahwa Roh Kudus itu ada pada kita. Dia tetap ada dalam kita. Pengurapan itu tetap ada pada kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ini harus kita benar-benar punya konsep yang benar supaya kita punya iman yang benar. Kalau pengertian kita salah, maka iman kita juga pasti salah. Nah, saudara, jadi mari kita lihat nanti dalam ayat-ayat ini, kita lihat bahwa Roh Kudus itu sebenarnya itu diterima ketika kita percaya. Nah, kita akan lihat dulu sebentar dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari sama-sama kita baca. Efesus pasal 3 ayat 4, pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kita bisa baca, bisa di HP Anda, ya, ada aplikasi Alkitab, atau di depan bisa, ya. Kita baca berganti-gantian. Pertama pria ayat 3 dan ayat 4 nanti wanita. Ya, kita baca bersama-sama bergantian. Pria yang pertama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelumnya menjadikan dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah mendapat harapan pada Kristus boleh menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, yang di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, saudara perhatikan dalam ayat-ayat ini, ya itu dalam ayat 13, perhatikan. Saya baca ulang ayat 13 dan 14. Di sini kita melihat nanti tentang Roh Kudus itu bagaimana. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara perhatikan di sini, orang percaya itu, ya itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus memateraikan orang percaya? Dikatakan di sini di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara, Roh Kudus di sini itu roh yang dijanjikan Allah. Nah, roh yang dijanjikan ini itu untuk memateraikan umat Tuhan, untuk memateraikan orang percaya. Ya. Jadi saudara perhatikan, Roh Kudus yang dijanjikan itu tujuannya untuk pemateraian. Kita dimateraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Kapan? Ketika kita percaya. Saudara, memang sebelum percaya Roh Kudus sudah bekerja. Tetapi secara sahnya bahwa kita dimateraikan itu ketika kita percaya. Tetapi perhatikan, sebelum kita percaya Roh Kudus sudah pasti bekerja. Dia menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus bekerja, saudara, untuk menerangi hati kita. Saudara, kenapa saudara bisa percaya pada Yesus? Itu karena ada Roh Kudus yang menerangkan itu pada saudara. Roh Kudus itu akan menerangkan siapa Yesus, apa dosa, apa akibat dosa. Roh Kudus akan menerangkan itu pada kita, sehingga nanti sampai pada satu titik di mana kita, Roh Kudus itu akan menerangkan tentang Yesus itu pada kita, bahwa Yesus itu adalah dasar dari keselamatan kita. Nah, semua itu dikerjakan Roh Kudus sampai titik kita percaya. Nah, ketika kita percaya itulah disahkan kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi sebelum dimateraikan, Roh Kudus sudah bekerja lebih dulu. Nah, makanya saudara perhatikan baik-baik, kenapa kok tiba-tiba Anda bisa percaya pada Yesus? Ada orang mendengarkan tapi nggak percaya. Tapi ada orang yang mendengarkan lalu percaya pada Yesus. Nah, itu artinya saudara, Roh Kudus itu telah bekerja pada kita. Roh Kudus telah mengisapkan kita. Roh Kudus telah menjamah hati kita, sehingga akhirnya kita bisa percaya pada Yesus. Nah, ada orang-orang yang dengar firman Tuhan, tapi mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya, makanya dalam sebuah rumah tangga ada orang percaya, ada orang enggak. Walaupun sama-sama Kristen, tapi kan beda kesungguhan, beda kerinduan, beda keimanan. Apa yang membuat itu berbeda? Karena saudara, orang yang mendengarkan sekalipun sama-sama mendengar, tetapi ada satu yang responnya luar biasa, ada satu yang responnya sungguh-sungguh,
nah itu artinya orang itu sudah dijamah Roh Kudus. Dijamah Roh Kudus itu bukan harus jatuh, tumbang, tidak. Sebenarnya yang membuat seseorang, saudara, dijamah oleh Roh, hal yang paling utama di mana Roh Kudus menjamah kita, bukan masalah misalnya kita didoakan orang, lalu kita letakkan kepala di orang itu, lalu dia jatuh, lalu dia tumbang, lalu dia berguling-guling, lalu dia seperti orang nggak sadar. Bukan itu. Bukan itu tujuan Roh Kudus bekerja. Sebenarnya tujuan utama Roh Kudus bekerja membuat kita percaya. Halo, amin? Amin. Perhatikan baik-baik. Saudara yang menentukan apakah Roh Kudus telah bekerja pada kita, apakah Roh Kudus itu kita miliki dalam hidup kita. Saudara, itu tanda bukti utamanya, yaitu kita percaya atau tidak. Makanya saudara, ada orang-orang Kristen yang sebenarnya nggak percaya, walaupun mereka ke gereja. Ke gereja, ibadah hari Minggu, mereka lancar ibadah. Tetapi dalam hati mereka nggak begitu percaya. Nah, saya mau katakan orang itu belum mendapatkan lawatan Roh Kudus. Jadi perhatikan, kalau sampai pada satu titik Anda bilang dengan iman Anda bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya saya selamat dalam Yesus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Saya mau katakan itu artinya Anda sudah dijamah Roh Kudus. Anda sudah bahkan bukan hanya dijamah, bahkan sampai Anda pada satu titik Anda dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengikat kita, memateraikan kita. Materi itu kan artinya tanda bukti sah. Ya, itu kan semacam tanda bukti yang kuat. Ya, makanya dimateraikan, segel. Saudara, setiap perjanjian yang kuat itu biasanya dibuat materinya, ada materinya. Nah, saudara, begitu juga dengan keselamatan yang kita peroleh dari Allah, itu dia harus dimateraikan. Dan pematerian keselamatan kita itu adalah oleh Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Itu ketika saya dan saudara percaya. Jadi saudara, jangan bimbang dengan banyak ajaran yang hari ini harus menunggu 10 hari lah. Ya. Makanya banyak orang Kristen gak bertumbuh. Kenapa? Karena selalu sifatnya menunggu Roh Kudus. Bahkan karena banyak salah paham tentang Roh Kudus, sehingga saya melihat ada banyak orang Kristen gak bertumbuh. Bahkan kadang-kadang sikap kita terhadap Roh Kudus kadang kelewatan batas. Kita orang Kristen seolah-olah punya kuasa terhadap Roh Kudus, lalu Roh Kudus kita bisa perintah-perintah. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Itu kan sebuah semacam tidak menghargai itu. Emangnya Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu Allah. Kok bisa kita perintah-perintah? Nah, banyak orang-orang yang salah paham. Kenapa? Karena mereka selalu menanti atau selalu menunggu Roh Kudus. Saudara, bagi orang percaya, Roh Kudus itu tidak pernah lepas. Bagi orang percaya, Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, Aku tidak pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan mengirim kepadamu Roh Kudus yang akan menyertai engkau senantiasa, yang akan menghibur, yang akan menolong engkau. Makanya kalau konsep kita, pikiran kita berpikir bahwa Roh Kudus belum turun, kita akan menantikan dia pada 10 hari menanti Roh Kudus turun, maka itu salah kaprah, itu salah besar. Dan saya percaya orang Kristen yang tidak yakin dalam dirinya ada Roh Kudus, orang Kristen yang tidak yakin dia punya Roh Allah, tidak yakin dia sudah menerima Roh Kudus, saya percaya nanti itu orang Kristen yang hanya berputar-putar, ya, hanya berputar-putar di situ. Biasanya orang-orang ini mereka menggandrungi mukjizat.
Mereka maunya ada manifestasi-manifestasi, ada mukjizat-mukjizat. Nah, banyak orang Kristen yang senangnya mukjizat, banyak orang Kristen yang senangnya manifestasi Roh Kudus. Saudara, saya dulu senang begitu, tapi sekarang sudah tinggalkan cara begitu. Ya, saya tinggalkan konsep yang begitu. Kenapa, saudara? Karena saya terus terang dari awal saya percaya. Dari awal saya percaya hingga hari ini, saya sangat yakin orang yang percaya Yesus pasti punya Roh Kudus. Ya. Tapi walaupun demikian, saya sempat terpengaruh dengan konsep-konsep pelayanan yang pelayanan yang semacam pelayanan yang misalnya doa-doa pengurapan. Terus terang, saudara, saya sudah sempat terpengaruh dan banyak waktu saya habiskan untuk melakukan pelayanan yang namanya pengurapan Roh Kudus. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Ya, angkat tangan segala macam. Saudara, sebenarnya perhatian baik-baik, cukup hanya dengan percaya pada Yesus Anda punya Roh Kudus. Ini nggak boleh Anda ragukan. Jangan karena ada orang bilang siapa minta Roh Kudus, lalu Anda imannya Anda mulai terganggu. Anda berpikir Anda belum terima Roh Kudus. Anda berpikir bahwa Anda belum diurapi seperti orang itu. Saudara, itu berbahaya. Itu akan membuat menjadi Kristen yang lemah. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang tidak berani. Tidak berani bersaksi. Tidak berani menyatakan tentang Yesus. Kenapa? Karena Anda masih merasa belum punya Roh Kudus. Anda masih meyakini masih harus menunggu Roh Kudus datang. Saudara, ayat Alkitab ini sangat tegas berkata ketika kamu percaya. Halo, amin? Amin. Mari sama-sama kita ulang ayat 13. Di situ nanti benar-benar mari kita pahami ayat ini. Sama-sama kita baca ayat 13. Efesus pasal 1 tadi ayat 13. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, kita cukup percaya, tidak sulit. Percaya itu hanya Anda menerima saja. Anda mengerti dan paham lalu terima dengan keyakinan saudara. Percaya pada Yesus. Maka ketika saudara percaya pada Yesus, dikatakan ya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya, ketika kamu percaya. Jadi ketika percaya kapan? Kapan Roh Kudus kita terima? Kapan Roh Kudus dicurahkan atas kita? Itu ketika percaya. Apakah harus ada manifestasi-manifestasi seperti dalam Kisah Rasul pasal 2? Kan waktu itu mereka waktu Roh Kudus turun, lalu ada nampak lidah-lidah api. Lalu saudara itu memenuhi orang itu semua, lalu ada orang yang berbahasa roh. Saudara, tidak harus ada manifestasi-manifestasi begitu. Kalaupun ada, ya itu tidak persoalan. Tapi bukan itu yang kita cari, bukan manifestasinya yang kita cari. Halo, amin. Nah, banyak orang datang mencari manifestasi. Ya, makanya saudara, saya melihat banyak orang Kristen yang akhirnya nggak bisa berani bersaksi. Ya gitu-gitu aja Kristen dari awal sampai akhir gitu-gitu aja. Kenapa? Karena sibuk mencari sensasi-sensasi, sibuk mencari mukjizat-mukjizat, sibuk mencari gejala-gejala, manifestasi-manifestasi. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa memaksakan manifestasi Roh Kudus itu bekerja atas kita. Kita nggak bisa. Kalaupun itu terjadi, kita tidak menolaknya. Kalau ada manifestasi Roh Kudus, silakan. Tapi jangan kita paksakan itu terjadi atas kita. Ya, saya dulu punya teman di sekolah teologi. Dia kepingin sekali kalau didoakan dia bisa tumbang. Ya, karena dia melihat kan kalau di karismatik dia lihat orang-orang datang lalu angkat tangan lalu didoakan lalu jatuh tumbang segala macam. Nah, teman saya ini saudara,
Dia kepingin sekali. Lalu setelah suatu kali dia didoai, lalu dia tumbang. Wah, lalu dia senang sekali. Dia senang habis tumbang itu, lalu dia begitu luar biasa. Dia bilang, saya sudah mengalami Roh Kudus. Ada juga seorang ibu berkata pada saya, gimana Pak Muriman, ketika apakah sudah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus? Apakah Bapak sudah dijamah Roh Kudus sampai Bapak menangis-nangis? Saya bilang sama dia, Bu, saya jarang menangis. Ya, saya jarang menangis kalau saya berdoa, saya jarang menangis. Saya jarang mengalami manifestasi, dia bilang. Saya jarang mengalami jatuh tumbang dan segala macam. Saya memang pernah tumbang, tapi karena saya disuruh tumbang. Jadi bilang, ayo saya berdoa buat kamu. Ya, lalu dia bilang berserah. Ya, terima Roh Kudus. Terus, ayo menyerah. Apa ke belakang, tumbang. Lalu saya ikut tumbang. Tapi saya pikir itu bukan zaman Roh Kudus, itu karena disuruh Pak Pendeta itu. Ya. Saudara, saya tidak menolak manifestasi Roh Kudus. Tapi yang saya bilang salah kalau kita mencari-cari manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus kadang bermanifestasi. Kadang. Tapi tidak selalu ada manifestasi. Dalam perjalanan orang Israel mereka menuju tanah Kanaan itu penuh manifestasi. Ada ketika jalan, tiang api itu bergerak lalu mereka jalan. Waktu tiang awan itu diam, lalu mereka diam. Berkemah berlama-lama di situ. Selama awan tiang itu belum bergerak, diam di situ. Ya, maka mereka akan diam selamanya. Dalam perjalanan itu ada banyak mukjizat terjadi. Tapi setelah mereka sampai di tanah Kanaan, apakah terus begitu? Kan tidak. Mereka sampai di tanah Kanaan, sekarang mereka harus bekerja, mereka harus membuka kebun, mereka harus bertanam, mereka harus beternak. Tidak selalu ada mana dari surga turun. Enggak selalu ada burung puyuh datang untuk memberi mereka makan. Loh, kok nggak terjadi mukjizat lagi? Mereka bilang, kenapa kok nggak ada burung puyuh lagi datang? Kenapa nggak ada roti mana lagi dari surga turun? Saudara, manifestasi itu tidak selamanya bekerja seperti itu. Kalau kita lihat dari masa ke masa, saudara, Roh Kudus bermanifestasi ya, tapi tidak selalu bersifat ajaib. Roh Kudus bekerja. Memang Roh Kudus itu ajaib luar biasa. Tetapi saudara, saya mau kata, jangan kita memaksakan manifestasi Roh Kudus itu terjadi atas kita. Karena dengan percaya saja, itu saudara sudah dapat lawatan Roh Kudus. Kalau sampai Anda bilang, saya percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya. Saya mau katakan, tidak ada orang bisa berbicara Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi kalau sampai saudara percaya, itu adalah manifestasi terbesar dalam hidup ini. Halo, amin? Amin. Makanya kalau dibilang, siapa percaya pada Yesus? Kalau sampai saudara angkat tangan dan benar-benar dalam hatimu percaya pada Yesus, itu adalah manifestasi mukjizat yang terbesar. Ya. Jadi bukan harus tumbang-tumbang segala. Banyak orang sampai kadang berpuasa, ya, rela menderita, berpuasa sampai kadang kurus habis, sampai tinggal tulang belulang, ya, hanya untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Saudara, mendapatkan Roh Kudus, Alkitab berkata hanya dengan percaya, hanya dengan iman cukup. Roh Kudus ada pada kita. Tapi sampai ada orang bahkan sampai karena puasa terlalu banyak, bahkan sampai mati. Nah, mau mengalami begitu? Hanya untuk mendapatkan mukjizat manifestasi Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara, tidak perlu begitu. Tuhan tidak memberatkan kita dalam menerima Roh Kudus. Tuhan tidak memberatkan kita. Tuhan tidak memberikan syarat apa-apa. Tuhan hanya butuh syaratnya percaya. Itu syarat yang dimiliki, yang diminta Tuhan pada kita, percaya. Maka dikatakan di sini, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus itu, saudara, hanya dengan percaya saudara bisa terima. Kalau saudara adalah orang percaya benar-benar, saya bilang padamu ada Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus. Halo, amin?
Amin. Jangan pernah merasa saudara ditinggalkan Roh Kudus. Tadi memang lagunya kita tadi ya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, pegang erat tanganku. Terus apa? Apa gimana? Engkau alasan sama ku hidup. Ada kata tinggalkan, jangan apa itu lagi? Ya, jangan gitu ya. Tinggalkan aku. Sebenarnya ini hati-hati, jangan artikan itu benar-benar ada masa-masa Tuhan tinggalkan kita. Dalam arti gini, jangan tinggalkan kita itu, kita nggak boleh berpikir alam ada tempo-tempo ninggalin kita. Misal kita jatuh dalam dosa lalu Tuhan ninggalin kita. Saudara, orang percaya tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau Anda orang percaya nggak bisa terpisah dengan Allah. Hanya hubungan yang terganggu. Orang percaya, kalau udah percaya Roh Kudus nggak pernah tinggalkan. Bagaimana Tuhan meninggalkan orang yang udah dia pilih? Bagaimana Allah memilih kita lalu Tuhan tinggalkan kita? Saudara tidak bisa begitu. Jadi kalau misalnya kita nyanyi ya, makanya sebenarnya hati-hati dalam bernyanyi. Jangan sampai salah konsep. Jadi kalau saya sih karena lagunya tadi enak, itu lagunya enak itu. Jadi saya tidak menyalahkan lagu itu. Tadi kan dikatakan, Bapak jangan tinggalkan aku. Kalau nggak hati-hati, kita kadang merasa Allah meninggalkan kita. Itu kadang begitu. Tapi saya mau katakan, ingat baik-baik, Allah tidak pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Jadi kalau misalnya kita bilang jangan tinggalkan aku, dalam pikiran kita nggak boleh bilang Allah meninggalkan kita pada tempo-tempo tertentu. Tapi dalam pikiran kita, misalnya kita terganggu karena hubungan kita dengan Tuhan kurang baik, itu artinya kalau hubungan kita tidak baik, kita minta dipulihkan. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Alkitab berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Coba kita baca sebentar itu. Ini tidak dicatat. Tolong baca satu orang. Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Dalam Ibrani pasal 13. Tolong dibaca. Ibrani pasal 13 ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat 5 atau ayat 6? 5. Coba tolong satu orang baca. Yang suara yang besar. Baca ya, Bet. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman, Allah telah berfirman. Ini firman Allah ini gak bisa dihilangkan. Firman Allah ini gak bisa dicabut. Jadi kalau engkau orang percaya, orang yang telah dipilih Allah, jangan pernah berpikir bahwa engkau telah ditinggalkan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa engkau telah ditinggal oleh Allah. Saudara, orang percaya tidak pernah ditinggalkan Allah. Dan bagaimana Allah beserta kita? Ya Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita selalu. Allah tidak meninggalkan kita. Yesus kan berkata, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepada kamu Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, kalau misalnya kita selalu menunggu Roh Kudus datang, kita mulai merasa ketika ada lawatan Allah, misalnya ada merinding, lalu kita mulai menangis,
lalu kita mulai gemetar, badan gemetar, lalu ada sampai tumbang, lalu merasa Roh Kudus menyertai kita. Itu konsep yang salah. Itu konsep yang tidak benar. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, tidak tergantung pada ada manifestasi atau tidak. Jangan pernah berpikir kalau ada manifestasi lalu Roh Kudus datang. Saudara, Roh Kudus itu datang dalam hidupmu ketika engkau percaya. Itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih, jangan sampai kita salah paham terhadap Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, Roh Kudus Allah, dan Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya. Makanya selalu kita berdoa. Doa itu bukan untuk meminta Roh Kudus datang. Kita berdoa itu karena kita mengandalkan Roh Kudus. Kita mengandalkan Allah dalam hidup kita, karena tanpa Allah kita tak mampu apa-apa. Kita tak sanggup menjalani hidup ini kalau bukan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kalau saya boleh bilang, saudara, orang yang punya pikirannya menanti Roh Kudus, dia orang percaya tapi selalu pikirannya menanti, menunggu Roh Kudus datang. Saya percaya itu adalah orang Kristen yang paling lemah. Orang Kristen yang paling lemah. Ini orang Kristen begini, saudara, ada masalah langsung loyo. Ada masalah sedikit dia udah mulai terganggu imannya. Ya, tapi orang Kristen yang benar-benar percaya ada Roh Kudus dalam hidupnya, saya percaya orang itu walaupun ada banyak masalah dalam hidupnya, dia mampu mengatasinya. Kenapa, saudara? Karena ada Roh Kudus. Ya. Nanti kalau kita melihat Roh Kudus itu, apa peranan Roh Kudus dalam diri kita? Ya, saudara, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Dikatakan Alkitab, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa, ya, untuk menjadi saksiku. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu memberi kita kuasa. Ya. Tapi dia bukan semacam kuasa, dia pribadi. Dia adalah Allah, ya, sebagai satu pribadi yang menyertai kita, dan karena dia ada pada kita, dia memberikan kita kuasa. Ya. Dia memberikan kita kuasa sehingga kita menjadi saksi yang berani. Kita berani, kita mampu menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ya, jadi ini penting buat kita orang percaya. Saudara, ini kenapa penting? Supaya kita jangan hidup dalam ketakutan menghadapi dunia ini. Jangan kita takut merasa Roh Kudus meninggalkan kita. Waduh, saya telah ditinggalkan Roh Kudus. Nah, itu saudara konsep yang salah. Sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau benar-benar orang percaya, percayalah engkau punya Roh Kudus dalam hidup. Sekalipun engkau tidak pernah tumbang ketika didoakan, sekalipun engkau tidak pernah menangis waktu berdoa, sekalipun bahkan termasuk engkau tidak bisa berbahasa roh, itu juga tidak menjadi jaminan Anda adalah tidak menjadi bukti bahwa Anda sudah menerima Roh Kudus. Sekalipun Anda mungkin bahkan masih sakit, tidak sembuh, tapi engkau adalah orang percaya. Kita berdoa dan Tuhan tidak menyembuhkan Anda. Anda adalah orang percaya, tetap disertai Roh Kudus. Jangan misalnya kita sudah berdoa, lalu Anda tidak sembuh, lalu Anda mulai mengukur, wah, berarti Allah tidak berkenan pada saya. Wah, Allah tidak mendengarkan doa saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, tetaplah percaya. Kalau Tuhan tidak jawab doamu, tetap percaya. Kenapa? Karena berkat yang paling besar yang Allah berikan dalam hidupmu adalah Allah memberikan Roh Kudus yang menjamin keselamatan dalam hidup kita. Dikatakan Alkitab, Allah memberikan yang terbaik pada kita. Apa yang terbaik, saudara? Apa yang terbaik yang Allah berikan pada kita? Apa? Nah, coba kita lihat dalam Alkitab yang terbaik.
Di mana ayat itu? Lukas ya. Ada ayatnya, ada yang menemukan. Bapak boleh temukan di sini. Lukas 11 ya, coba kita baca sama-sama. Lukas 11 ayat 13. Ini pemberian yang terbaik dari surga itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan kenapa saudara? Karena ini dia adalah Allah dan Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita. Makanya pemberian yang terbaik itu adalah Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Saudara, perhatikan dikatakan sini, orang jahat aja dikatakan seorang bapa yang jahat memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, apalagi dikatakan Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus, dikatakan. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, karunia yang Allah berikan yang terbesar dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus pada kita. Makanya kalau sampai kita salah memahami tentang Roh Kudus, kita masih menanti, kita masih menunggu, maka bayangkan bagaimana iman kita terhadap Roh Kudus. Kita punya iman, kadang-kadang kita merasa Roh Kudus meninggalkan saya. Ya. Nah, saudara, makanya nanti apa yang terjadi? Kita seperti tidak merasa ada kekuatan dalam hidup kita. Saya katakan, saudara, kalau engkau yakin ada Roh Kudus dalam hidupmu, percayalah, maka Anda akan mendapat kekuatan dari Allah. Anda akan mampu menjalani hidup ini. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, Anda sanggup melewatinya. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Itu yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Makanya sebenarnya orang-orang Kristen sejati, mereka cukup puas dalam hidupnya. Mereka punya kepuasan dalam hidup. Kenapa? Karena mereka sudah menerima yang terbaik. Mereka yakin bahwa Roh Allah itu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi bukan uang yang menjadi kepuasan kita, bukan keberhasilan yang menjadi kepuasan kita. Yang membuat kita puas, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita tahu peran Roh Kudus apa? Dia menghibur, ya, dia melindungi kita, dia menjaga kita, dia memateraikan kita supaya kita memiliki keselamatan yang sempurna, penuh sampai nanti Yesus menjemput kita. Ya, oke saudara, mari kita kembali ke kitab Efesus tadi, Efesus pasal 1. Nah, saudara perhatikan, Roh Kudus ini adalah Roh yang dijanjikan Allah. Kita lihat sebentar ya, dalam beberapa pasal ayat dalam Alkitab. Saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Roh Allah itu sudah dijanjikan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama yang pertama, Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Coba kita baca sama-sama, naikkan lagi. Oh ya, sama-sama kita baca di atas. Sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi di sini perhatikan ayat ini menuliskan, mencatat tentang Allah akan memberikan hati yang baru.
Dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dan akan menjauhkan padamu dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi ada janji. Sebelum ini terjadi, Allah menjanjikan ini dulu. Perhatikan ya, rencana Allah yang besar selalu diawali dengan janji. Jadi saudara, apapun rencana Allah yang terbesar yang berkaitan dengan keselamatan, itu Allah janjikan lebih dulu sebelum itu terjadi. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, saudara, Allah sudah berjanji lebih dulu. Aku akan memberikan rohku diam di dalam kamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Jadi ada Allah jauh-jauh sebelum Yesus turun ke dalam dunia dan sebelum Roh Kudus kita terima dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara, Allah telah berjanji lebih dulu. Makanya tadi dikatakan yang telah dijanjikan. Tadi kita baca dalam kitab Efesus. Coba turun dulu sebentar. Kitab Efesus tadi. Ya, ayat 13. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus yang kita terima itu roh yang dijanjikannya. Jadi semua ada kaitan. Ya, ada kaitan mulai dari janji Allah. Sebelum rencana keselamatan, sebelum rencana Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Allah menjanjikan lebih dulu. Nah, ini bukti bahwa Allah itu punya rencana yang sempurna. Ya, Allah itu sangat sempurna sehingga rencananya pun itu juga harus ada lebih dulu, dan itu harus diberitahukan kepada jemaat, kepada umat Tuhan melalui para nabi lebih dulu. Jadi saudara, Roh Kudus yang dijanjikan itu telah terjadi pada hari Pentakosta, ya, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian lalu Roh Kudus turun. Itu 50 hari setelah apa? Hari kebangkitan. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, atau 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya, makanya disebut Pentakosta. Itu kan Penta itu kan 50 hari Pentakosta itu hari ke-50. Ya, itu 50 hari setelah Yesus bangkit, lalu Roh Kudus dicurahkan. Itu janji itu sudah digenapi. Sudah turun, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sudah diberikan janji Allah itu tadi yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13. Dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi janji itu apa? Itu janji yang dalam kitab Yeskiel tadi. Nah, kita boleh lihat lagi janjinya pada kitab Yoel. Maju lagi, coba kita lihat dalam Yoel. Ini juga janji Allah bahwa Allah akan mencurahkan rohnya. Sama-sama kita baca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berubah, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan semua manusia di dunia ya. Ini jelas semua manusia yang percaya. Jadi orang-orang percaya tadi dikatakan ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, saya menekankan ini, perhatian bahwa janji ini sudah digenapi. Karena itu bagi saudara yang percaya, tidak perlu menunggu Roh Kudus turun. Amin. Tidak harus menunggu 10 hari kita berdoa. Saya melihat orang-orang yang berdoa menunggu 10 hari Pentakosta itu nanti mulai ada manifestasi. Ada sampai nanti kursi melayang, tumbang, ya ada orang berguling-guling. Ya sebenarnya sih yang begitu-begitu, saya bilang itu tidak terlalu penting. Yang paling penting saudara mengerti bahwa Roh Kudus ada pada saudara sebagai orang percaya. Ini yang paling penting. Bukan manifestasinya yang paling penting. Bukan manifestasinya yang kita cari. Bukan mukjizat yang kita cari.
tapi keyakinan kita bahwa Allah telah memberikan kita Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya. Kalau saudara tidak percaya, itu adalah kerugian besar. Saudara punya kekuatan apa kalau saudara tidak punya Roh Kudus dalam hidupmu? Makanya banyak kita sering stres menghadapi masalah. Ya, kenapa? Karena kita tidak yakin Roh Kudus itu ada pada kita. Saudara, saya hanya mau tekankan pada kita, kalau engkau percaya pada Yesus, jangan percaya apa kata orang. Kalau engkau percaya pada Yesus, percayalah bahwa Roh Kudus itu ada padamu. Siapapun saudara, mungkin Anda belum berubah secara baik. Anda perubahanmu belum kelihatan terlalu baik. Anda belum terlalu baik. Saudara, perbuatan baik kita itu akan dipulihkan, akan diubahkan hari lepas hari oleh Roh Kudus pada kita. Firman Tuhan berkata kita akan diperbarui dari hari ke hari. Dari satu hari ke satu hari kita akan diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi perubahan orang Kristen bukan langsung kita sempurna jadi orang baik. Itu kita akan dirubah secara bertahap melalui karya Roh Kudus dalam diri kita. Nah saudara, kita lihat dalam PB, dalam Perjanjian Baru, supaya tahu bahwa Roh Kudus ini itu merupakan janji, dan janji itu sudah digenapi. Tinggal saudara kita hanya percaya. Kalau saudara tidak percaya, tidak ada lagi solusi bagi saudara untuk menerima Roh Kudus. Matius 3 ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ini sebenarnya saudara, ini bukan misalnya kita didoakan lalu dipenuhi Roh Kudus, bukan itu saudara. Ini adalah janji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Yohanes Pembaptis, dia menubuatkan bahwa Yesus itu akan memberikan kita Roh Allah. Dia akan mencurahkan Roh-Nya pada kita. Dia akan memberikan Roh-Nya pada kita, ya. Jadi mari dikatakan Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa saudara kita kita sudah menerima janji Roh Kudus itu, ya. Sarannya tadi apa? Percaya. Kalau engkau percaya, maka engkau memiliki Roh Allah. Saudara, siapapun Anda, kalau mungkin saudara hari ini mungkin saya bilang tadi belum banyak berubah, saudara minta pada Roh Allah, Roh Kudus untuk mengubah karakter Anda. Mungkin saudara ada yang hidupnya suka malas dalam hidup ini. Memang melawan kemalasan itu tidak mudah. Ada orang saudara bertahun-tahun untuk melawan kemalasan, menyingkirkan kemalasan itu dalam hidupnya itu tidak mudah. Tapi saya percaya saudara, kalau saudara yakin dengan Roh Kudus dan Anda terus berharap minta pada Roh Kudus agar mengubah Anda dari malas menjadi orang yang rajin. Misalnya termasuk malas baca Alkitab, malas berdoa, saudara minta pada Roh Kudus. Ya, itu lebih penting Anda minta itu daripada Anda minta musisat-musisat. Anda minta supaya dia mengubah Anda. Anda minta supaya dia memulihkan keadaan-keadaan Anda dalam sifat-sifat. Ya. Ada kadang-kadang dalam hati kita ini kan kita kadang suka iri hati dengan orang lain. Kita suka cemburu dengan orang lain. Ya, kita belum mendapatkan seperti yang mereka dapat, lalu kita cemburu, kita iri hati. Ya, saudara, kalau engkau anak Tuhan, Anda tidak perlu iri hati. Minta Roh Kudus untuk menyingkirkan iri hatimu dalam hidupmu. Minta Tuhan menyingkirkan iri hati dalam dirimu. Karena kalau ada iri hati itu mengganggu persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, ada kebencian yang Anda simpan dalam hidupmu, itu singkirkan. Dengan bagaimana? Dengan Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus jawab. Ya, ada banyak kadang-kadang kita ini punya banyak karakter yang masih menyertai kita sebagai orang percaya. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau punya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memulihkan Anda. Percayalah. Anda kalau berdoa itu jangan hanya minta mukjizat, tapi minta agar Roh Kudus mengubahkan Anda. Ya, termasuk tadi misalnya malas baca Alkitab, malas berdoa, minta supaya Roh Allah memampukan Anda untuk bisa berdoa. Minta Roh Kudus untuk membuat Anda mampu baca Alkitab. Ada orang baca Alkitab itu baru bacanya udah ngantuk. Nah, saudara minta pada Roh Allah, karena Roh Kudus itu akan memimpin kita.
Roh Kudus itu akan membuat kita mampu melawan segala kuasa kegelapan. Termasuk misalnya kalau Anda suka jatuh dalam hawa nafsu, saudara Anda bisa minta Roh Kudus. Katakan pada Roh Allah, Roh Kudus, lepaskan saya dari semua ikatan-ikatan dunia, nafsu dalam pikiran. Dan kebanyakan jadi kan pikiran kita kan kotor kadang-kadang, ya. Nah, saudara, mari berdoa agar Roh Allah menyingkirkan semua hambatan-hambatan itu dalam hidup. Ya, amarah, kesombongan, itu harus disingkirkan dari kita. Kemalasan, patakan. Mari kita mengeluarkan buah-buah Roh Allah dalam diri kita. Tadi dalam Yeskiel tadi pasal berapa tadi 26 dikatakan dia akan membuat hati taat, dia akan memberikan padamu hati yang taat. Coba sebentar turun ini. Saudara lihat peranan Roh Kudus itu. Ya, perhatikan di sini. Lihat, Roh Kudus itu untuk apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Jadi perhatikan peranan Roh Kudus itu. Dia memberikan hati yang taat. Dia memberikan hati yang baru. Dia menjauhkan daripadamu hati yang keras. Makanya kalau dulu misalnya Anda seorang pemarah, tapi sudah jadi Kristen, tapi masih tetap pemarah, nah itu kurang baik. Tapi kalau Anda dulu pemarah, tapi sekarang Anda mulai berubah pelan-pelan bertahap, sehingga Anda menjadi lembut, nah itu artinya Roh Kudus telah bekerja dalam hidup. Mungkin kalau dulu Anda suka membalas, ya, dan sekarang Anda sudah tidak suka membalas, itu artinya Roh Kudus telah bekerja dalam hidup. Dia menjauhkan dalam hatimu hati yang keras. Makanya kalau sampai saudara dulu keras dan hati Anda hari ini menjadi lembut, itu artinya Roh Allah telah bekerja dalam hidup. Itu tandanya. Bukti bahwa Anda punya iman. Bukti bahwa Anda punya Roh Kudus dalam hidupmu. Ada bukti-buktinya, ada perubahan dalam kehidupan. Ya, dulu saudara, saya ini orang paling iri hati. Saya nggak suka melihat orang itu berhasil. Bahkan sampai hari ini juga, kalau misalnya saya melihat teman ya, melihat diberkati Tuhan, kadang-kadang saya tulisan dalam hati saya ada kecemburuan, ada iri hati. Saya juga maunya diberkati Tuhan gitu. Tapi sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu itu luar biasa sampai itu menekan hati saya. Karena begitu cemburu untuk melihat orang berhasil. Begitu cemburu melihat orang dapat ini, dapat itu, saya nggak dapat. Orang boleh punya ini, punya itu, tapi saya nggak punya. Itu menjadikan saya jadi iri, menjadikan saya menjadi cemburu luar biasa. Tapi saudara, saya melihat pelan-pelan Roh Kudus mengubah hati saya, sehingga artinya iri hati dan kecemburuan, kebencian yang ada pada situ pelan-pelan itu lepas. Nah saudara, Roh Kudus itu mengubah kita. Roh Kudus itu mengubah kita menjadi lebih baik. Roh Kudus itu mengubah karakter kita. Jadi saudara, iman kekristenan itu dia bisa menghasilkan buah perubahan, buah pertobatan. Jadi kiranya kita ke depan dengan menyadari ada Roh Kudus dalam kita, maka kita akan lebih lagi diubah. Ya, tadi ingat Roh Kudus itu untuk membuat hati kita dari hati keras menjadi hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang penurut. Itu yang akan kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, orang beriman itu hidupnya pasti diubahkan. Halo, amin. Jadi saudara perhatikan baik, bagaimana kita menerima Roh Kudus. Saudara, saya mau katakan cukup dengan percaya. Ya, saudara percaya, maka Anda adalah orang yang punya Roh Kudus. Anda sudah memiliki Roh Kudus. Ya, tidak perlu dengan manifestasi sebagai buktinya. Tidak perlu sebagai apa? Harus ada keajaiban, harus ada mujizat, harus jatuh, harus menangis, harus merinding. Ya, baru bilang penuh Roh Kudus. Tidak. Saudara, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang percaya. Kalau Anda percaya, Anda penuh Roh Kudus. Anda diberikan Roh Kudus. Itu tidak sulit, karena itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Anda tidak perlu usaha untuk mendapatkan itu. Hanya cukup percaya. Kalau engkau adalah orang percaya, statusmu adalah orang percaya, kamu adalah orang pilihan, maka Anda adalah orang yang punya Roh Kudus dalam hidup. Saudara, boleh yang lain kita tidak punya,
tapi kita punya satu, yaitu Roh Kudus. Halo, amin. Kemanapun Anda pergi, kalau engkau punya Roh Kudus, itulah jaminan keselamatan dalam hidup saudara. Tadi dikatakan Roh Kudus itu sebagai jaminan keselamatan kita. Makanya orang percaya itu, saudara, dia benar-benar yakin keselamatannya. Dia orang percaya itu yakin kalau dia mati ke surga. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam dirinya sebagai jaminan untuk keselamatannya. Roh Kudus akan membuat kita memperoleh seluruh penebusan Allah, penebusan Yesus di atas kayu salib, supaya kita memperoleh seluruhnya dikatakan. Sampai nanti pada titik klimaksnya kita akan dibawa masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini. Mari kita angkat pujian tadi saudara, yang Bapak jangan tinggalkan itu mulai dari awal.